Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Lintang. Saya dari jurusan Bisnis Digital kelas 2A Pagi. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pricing atau strategi penetapan harga. Nah, sebelum melanjut ke videonya, saya mau jelasin dulu apa itu yang dimaksud dengan pricing. Jadi, menurut Korn, pricing strategi itu mengacu pada metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga pokok produk atau layanan mereka. Nah, hampir semua perusahaan ini mendasarkan harga produk pada biaya produksi, tenaga kerja, iklan, kemudian menambahkan persentase tertentu agar mereka bisa memperoleh keuntungan. Nah, harga sendiri ini merupakan komponen penting dalam marketing yang bisa menentukan pendapatan suatu perusahaan. Nah, oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa penetapan harga ini merupakan salah satu faktor kunci bagi badan usaha untuk meraih keuntungan. Selanjutnya yaitu ada cara menetapkan harga. Nah, dengan menetapkan harga yang tepat, perusahaan itu bisa mendapatkan angka produk yang tinggi dan penjualan juga akan ikut meningkat. Untuk mencapai harga yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka, pihak perusahaan harus mengikuti langkah-langkah tertentu. Nah, adapun beberapa cara untuk menetapkan penetapan harga, yaitu yang pertama, menetapkan biaya harga plus. Nah, metode ini bisa digunakan oleh perusahaan kecil maupun perusahaan besar, karena metode ini dengan menentukan harga jual yang dengan berpedoman kepada hitungan jumlah keseluruhan biaya yang digunakan. Setelah hasil dihitungkan, akan digabungkan dengan satuan jumlah tertentu untuk menutupi laba, atau sering disebut juga dengan margin. Nah, fungsi utama dari metode penetapan biaya harga plus ini adalah supaya perusahaan bisa mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Yang kedua, yaitu ada markup. Nah, markup sendiri ini menunjukkan harga jual perusahaan yang biasanya lebih daripada biaya produksi. Maka dari itu, secara umum, semakin tinggi markup, maka semakin banyak juga pendapatan yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu ada penetapan BEP atau break even point. Nah, penetapan BEP ini bisa menjadi strategi penetapan harga yang baik bagi perusahaan. Metode ini dilakukan dengan cara menetapkan harga jual berdasarkan total biaya pengeluaran dan juga hasil yang diterima oleh badan usaha secara keseluruhan. Nah, jika dilihat dari pengertiannya, tentu saja nih produsen atau perusahaan yang menetapkan cara ini tidak akan mendapatkan keuntungan. Tapi di sisi lain, perusahaan juga tidak akan mendapatkan kerugian dan justru bisa menemukan keseimbangan di dalam pasar tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis kompetitor. Analisis kompetitor juga bisa digunakan untuk menetapkan pricing strategi, karena perusahaan ini bisa melakukan riset dengan melihat kinerja bisnis dari perusahaan pesaingnya. Nah, mereka ini bisa melihat bahan produksi, pasokan barang, serta harga yang berani dikeluarkan oleh kompetitor untuk produknya. Dengan cara yang seperti ini, perusahaan nantinya bisa menentukan nih harga sekiranya itu lebih berkenan bagi konsumen dan juga lebih menguntungkan untuk bisnis mereka. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu adalah riset permintaan pasar. Nah, tujuan utama dari melakukan riset permintaan pasar ini adalah untuk melihat kebutuhan dan juga permasalahan yang dihadapi oleh target audience dari perusahaan. Nah, umumnya faktor-faktor yang perlu dianalisis pada metode ini merupakan feedback, permintaan harga, serta bentuk kritik dan juga saran lainnya dari konsumen. Nah, adapun manfaat dari penetapan harga yaitu yang pertama, perusahaan dapat dengan mudah menembus pasar. Yang kedua, perusahaan dapat memerintahkan poin harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, membuktikan data ketersediaan konsumen membayar yang real. Yang keempat, membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang lebih berkualitas. Selanjutnya itu meningkatkan fokus layanan pada pelanggan.
Selanjutnya itu mempromosikan loyalitas pelanggan, dan juga yang terakhir meningkatkan nilai dan juga image brand dari suatu perusahaan tersebut. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.